Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi bahwa kita dewasa ini sangat membutuhkan kesabaran. Kondisi yang kita alami ini menuntut hal tersebut dan menuntut kita memadukan apa yang dipadukan oleh Al-Quran dalam firman-Nya, Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah atau jadikanlah pertolongan kamu, sarana kamu untuk menghadapi aneka problem dengan kesabaran dan doa. Anehnya, ayat ini tidak menyatakan pada lanjutannya sesungguhnya keduanya sulit kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Dia tidak katakan keduanya sulit. Padahal ada dua hal yang disebutnya, as-sabri was-shalah, sabar dan salat. Tapi dia menyatakan karena ia menunjuk pada satu, bukan sabar dan salat. Yaitu mengapa ditunjuk kedua hal itu dengan dia? Karena Anda tidak bisa sabar kalau Anda tidak berdoa memohon bantuan Allah. Di sisi lain, Anda ketika berdoa, Anda perlu sabar. Sehingga sabar dan doa harus menyatu dalam semua kegiatan kita, khususnya dalam hal-hal di mana kita sangat membutuhkan bantuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya ingin garis bawahi, dan saya kira bisa menjadi pengantar kita untuk berbicara menyangkut topik kita, tawakal. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba mari kita hindarkan sejenak hiruk pikuk kegiatan yang menyita perhatian kita. Kita hindarkan itu sejenak dan biarkan jiwa melayang menuju ke arah yang dituju oleh jiwa itu. Di sana jiwa akan menemukan bahwa ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang mengendalikan alam raya ini. Kekuatan yang maha dahsyat itu bermacam-macam nama yang diberikan oleh umat manusia sejak dahulu hingga kini. Ada yang menamainya penyebab segala sebab. Ada yang menamainya Tuhan. Ada yang menamainya yang. Ada yang menamainya Allah. Ada yang menamainya Allah. Dan lain-lain sebagainya. Tetapi jiwa, apabila kita hentikan dari hiruk pikuk yang sering menyertai kita ini, itu pada akhirnya akan bertemu dengan Dia yang maha kuasa itu. Itulah yang dinamai fitrah keagamaan. Kita akan menemukan itu. Fitrah itu adalah asal kejadian kita. Sejak kita lahir, kita berjalan dengan kaki, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menentukan sesuatu berdasar premisi-premisi yang benar. Itu fitrah.
salah satu fitrah itu adalah fitrah keagamaan. Fitrah keagamaan ini memang bisa jadi dalam perjalanan hidup kita memudar, tetapi dia tidak hilang. Dia terus ada. Mari kita lihat bagaimana bukti keberadaan. Kalau Anda mengalami kesulitan, katakanlah yang Anda cintai sakit, Anda bawa ke dokter, dia belum sembuh. Anda bawa ke dokter yang lain, belum juga sembuh. Harapan Anda belum putus. Kalau Anda memiliki kemampuan, Anda bawa dia ke luar negeri. Di luar negeri, dokter-dokter sepakat bahwa ini tidak dapat diobati lagi. Kita belum menemukan obatnya. Pertanyaan yang muncul, apakah ketika itu Anda berhenti? Tidak. Ketika itu fitrah keagamaan ini muncul. Ketika itulah, karena kita merasakan keresahan ini, kita merasakan rasa takut kehilangan ini, disitulah kita berdoa. Berdoa kepada Dia yang kita percaya bahwa Dia adalah penyebab dari segala sebab. Dia Maha Kuasa. Terlepas apakah sebelumnya Anda beragama dengan baik atau tidak. Itu sebabnya seorang filosof sekaligus psikolog Amerika, William James, dia berkata bahwa manusia tidak tergambarkan suatu ketika akan menghilang dari jiwanya doa. Anda bisa jadi masuk, katanya, ke dalam suatu masyarakat, Anda tidak menemukan bioskop, tidak menemukan pasar, tetapi Anda pasti akan menemukan dalam masyarakat primitif atau modern, ada tempat-tempat di mana manusia berdoa. Kenapa demikian? Karena manusia tidak luput dari harapan dan takut. Takut tidak bisa kita hilangkan dari benak kita. Justru takut itulah yang merupakan benih pertama dari keberagamaan. Takut kehilangan seperti tadi, itulah yang mendorong kita berhubungan dengan Dia yang Maha Kuasa. Karena kita takut dan kita mengharap. Kata William James, tidak digambarkan manusia dalam perjalanan sejarahnya yang akan datang akan kehilangan naluri takut atau mengharap. Karena itu tidak dibayangkan bahwa manusia satu ketika tidak akan berdoa atau tidak akan mengharap kepada Tuhan. Nah, disinilah peranan doa. Dan doa itu dipanjatkan oleh yang taat beragama. Pada saat dia taat, dia seringkali berdoa. Dan juga oleh orang yang tidak taat beragama ketika dia merasa takut dan tidak mendapatkan sesuatu yang dapat melindunginya dari rasa takutnya. Dia berharap dan merasa bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memenuhi harapannya kecuali saat dia kembali kepada fitrah keagamaannya, ketika itulah dia berdoa kepada Tuhan. Ini semua agama seperti ini, bukan hanya agama Islam. Karena itu, Anda mendapatkan semua agama mengajarkan doa. Tapi kembali lagi pada ayat tadi, ketika berdoa, Anda harus bersabar. Ketika berusaha menanggulangi kesulitan, di samping sabar, Anda harus berdoa.